sebagai zona transisi antara tanah kering dan perairan, lahan basah merupakan ekosistem paling produktif dan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, kawasan lahan basah di Indonesia sendiri ini merupakan yang terluas di Asia. Dari rawa-rawa, sungai, delta, mangrove, gambut, sawah hingga terumbu karang di perairan dangkal. Namun kekayaan alam ini terancam keberadaannya. Alih fungsi lahan misalnya, kebakaran hutan hingga perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi ekosistem lahan basah. Nah, insight kali ini dalam rangka World Wetlands Day atau Hari Lahan Basah Sedunia menggali lebih dalam mengenai peranan lahan basah bagi kehidupan, berikut ancaman dan upaya perlindungannya. Bersama saya, Desi Anwar. Lahan basah merupakan ekosistem yang memiliki peranan penting dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Selain dapat menyimpan sejumlah besar karbon, lahan basah memiliki sejumlah manfaat yang esensial bagi lingkungan. Nah, apa saja manfaatnya dan bagaimana kondisi lahan basah yang ada di Indonesia saat ini? Saya sedikit berikan ulasannya. Lahan basah adalah wilayah daratan yang digenangi air atau memiliki kandungan air yang tinggi, baik permanen maupun musiman. Ekosistemnya mencakup misalnya rawa, danau, sungai, hutan mangrove, hutan gambut, sawah, pesisir, serta terumbu karang pada perairan dangkal. Sementara itu luas lahan basah di Indonesia merupakan yang terbesar nomor 2 di kawasan Asia Pasifik, yaitu sekitar 38 juta hektar atau 21% dari luas daratan di tanah air. Dan data dari Wetlands International menunjukkan di Indonesia terdapat 256 lahan basah yang tersebar dari seluruh kepulauan. Nah, sebagian besar lahan basah berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Dan di Indonesia juga terdapat 7 kawasan yang ditetapkan sebagai Ramsar Site. Penetapan Ramsar Site ini merupakan hasil konvensi Ramsar untuk melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia. Kawasan yang menjadi Ramsar Site di Indonesia adalah Taman Nasional Berbak di Jambi, Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan, Pulau Rambut di Kepulauan Seribu, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Sulawesi Tenggara, dan Taman Nasional Wasur ini di Papua. Nah, lahan basah memberi banyak manfaat bagi lingkungan, antara lain memasok air bersih dan juga menyaring air dari limbah berbahaya, serta juga menjadi sumber pangan dan pusat keanekaragaman hayati, dan juga misalnya peredam bencana alam dan mengikat serta menyimpan karbon, dan tentu saja menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, sejumlah aktivitas manusia dan fenomena alam menyebabkan lahan basah mengalami kerusakan dan luasnya kini juga semakin berkurang. Dan hilang atau rusaknya lahan basah tidak hanya mengancam keberadaan lahan basah itu sendiri, tapi juga berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Alih fungsi dan penutupan lahan basah yang terjadi di Indonesia selama 15 tahun terakhir telah meningkatkan kerentanan lahan basah dan masyarakat terhadap perubahan iklim. Lahan basah rentan mengalami kerusakan dan semakin berkurang luasnya akibat berbagai aktivitas manusia serta fenomena alam. Sejumlah aktivitas manusia yang mengancam kelestarian lahan basah diantaranya pengembangan pertanian, perambahan hutan, serta alih fungsi lahan basah menjadi permukiman, industri, dan perkebunan. Selain itu, pembalakan hutan yang menyebabkan bertambahnya bahan bakar dari kayu yang mati dan biomasa padat berdampak pada meluasnya kebakaran hutan. Kerusakan lahan basah juga disebabkan oleh kebakaran lahan akibat El Nino. Data Center for International Forestry Research menunjukkan
El Nino yang terjadi pada periode 1997 hingga 1998 menyebabkan kebakaran hutan pada lahan basah di area 2,1 juta hektar atau 18% dari total wilayah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sebagian besar kebakaran terjadi di tempat pembalakan atau di lahan basah yang dikeringkan, seperti di Sumatera Selatan. Sementara itu, kebakaran hutan gambut di Taman Nasional Berbak, Jambi terjadi karena meningkatnya aksi pembalakan hutan. Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran di lahan basah cenderung lebih buruk dibanding kebakaran di lahan kering. Grafiardi Krisnantyo, CNN Indonesia. Ya, setelah informasi berikut ini, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai lahan basah serta kondisinya di Indonesia bersama narasumber yang akan hadir di studio. Tetaplah bersama Insight. Insight, lahan basah yang juga berfungsi sebagai sumber sirkulasi air dan pengatur iklim dunia terus terancam keberadaannya dan dibutuhkan perencanaan tata ruang yang menyeluruh untuk melindungi lahan basah yang merupakan kawasan ekosistem esensial. Nah, untuk membahasnya yang lebih dalam, saya telah ditemani oleh Antung Dedi Radiansyah, Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Halo Pak Antung, apa kabar? Baik-baik. Antung, kenapa kita ambil topik ini khusus mengenai lahan basah? Karena pada tanggal 2 Februari itu ada namanya World Wetlands Day. Jadi ini Hari Lahan Basah Sedunia. Ini kan berarti yang namanya lahan basah itu sangat-sangat penting terhadap kesehatan lah dunia, khususnya ekosistem dari dunia itu sendiri. Nah, Indonesia sebagai negara tropis, negara kepulauan, memiliki banyak hutan, mangrove dan lain sebagainya. Lahan basah kita yang kita miliki kan lumayan ya, cukup banyak ya. Mungkin Pak Antung bisa cerita sedikit persisnya bentuk-bentuk dari lahan basah yang kita miliki itu berapa dan merupakan berapa persen ya dari lahan yang kita miliki. Baik, tadi bicara tentang lahan basah. Tadi sudah disampaikan, lahan basah ada daerah yang tergenang, baik sementara maupun tetap, dan juga daerah-daerah yang tempat pengaliran air, termasuk wilayah pesisir laut yang kedalamannya tidak melebihi 6 meter. Ya. Jadi itu. Jadi selalu digenangi ya? Selalu digenangi. Tadi bicaranya lahan yang tergenang air. Itu banyak. Mangrove, ya, payau, gambut, kemudian sawah juga termasuk. Ya. Sawah itu buatan manusia, daerah-daerah pesisir itu ya, itu lahan basah. Jumlahnya cukup banyak. Gambut saja itu 26 juta kesatuan hidrologis gambut. Ya. Kemudian mangrove termasuk lahan basah itu minimal 3,7 juta hektar. Belum kars ya. Kars itu 15 juta hektar. Jadi cukup banyak ya Cukup di banyak, Indonesia ini. Nah, sebenarnya signifikansinya bagi kita itu apa? Apakah di situ memiliki misalnya biodiversitas yang khusus? Kenapa kita harus jaga ya lahan basah ini? Ya, tadi Bu Desi menyebutkan ya bahwa mangrove itu adalah termasuk kawasan ekosistem esensial. Jadi ekosistem esensial itu adalah satu program konservasi ya di luar kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Ya, seperti misalnya kita melihat ya ada mangrove di Taman Nasional. Tapi bagaimana mangrove yang di luar Taman Nasional? Yang di luar Taman Nasional itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan Perpres tentang Sernas, dan itu termasuk ekosistem esensial itu Bu ya. Fungsinya itu cukup banyak sekali. Yang jelas gambut lah ya. Gambut dan gambut itu ini sering sekali menjadi masalah ya, apalagi kalau sudah musim kering atau Iya. ada alih lahan dibakar dan lain sebagainya. Tapi persisnya ini kan mangrove itu kalau kita bicara mengenai biodiversity Iya, ya, betul. kontribusi dari lahan basah itu sendiri terhadap kekayaan lah hayati yang kita miliki ini apa saja Pak Antung? Misalnya begini, daerah-daerah katakanlah seperti mangrove ya, belum banyak penelitian mengenai biodiversity ya, baru di kawasan-kawasan tertentu. Sehingga kita perlu menjaga fungsinya
Yang jelas itu keanekaragaman hayati. Kita tahu mangrove itu tempat berpijaknya ikan, ya, tempat kepiting. Di samping itu keanekaragaman hayati. Belum yang kita tidak tahu, banyak sekali mungkin ada beberapa kekayaan hayati yang bisa dijadikan obat. Tetapi minimal itu untuk menunjang budidaya masyarakat gitu ya. Tanpa ada mangrove, masyarakat ya harus jauh ke laut mengambil ikannya. Yang jelas kami sudah memberdayakan untuk kepiting, kemudian ikan, dan banyak sekali itu. Apalagi kalau misalnya di kars. Kars itu sangat-sangat spesifik biodiversity, keanekaragaman hayati. Dia bisa hidup tanpa cahaya. Iya, kita sudah lihat ada beberapa gua ya, misalnya kita bisa temukan di bawah kars itu, dan itu menjadi fenomena itu sendiri ya. Betul. Antung, tapi usaha upaya atau dari pemerintah itu sendiri untuk memastikan bahwa lahan basah kita tidak rusak, misalnya tidak bisa menjadi terus sustainable, itu apakah ada program khusus yang diterapkan? Ini khususnya yang di luar di Taman Nasional itu sendiri. Ya, di luar Taman Nasional ya. Karena Taman Nasional kan sudah ada ya istilahnya aturannya untuk menjaga kelestariannya. Betul. Itu yang menjadi prioritas sekarang, karena kalau menurut penelitian keanekaragaman hayati yang dilindungi itu sekitar 60% di luar kawasan konservasi. 60% ya? Sekitar 60 sampai 60. Contohnya lah ini orang utan misalnya, orang utan ya, kemudian yang makaka ya, itu lebih banyak di luar kawasan hutan, gitu ya. Nah untuk itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah sekarang Taman Nasional itu tanggung jawabnya jelas gitu ya, itu pemerintah pusat dan sudah ada PP 28. Nah sekarang yang bagaimana memberdayakan pemerintah daerah dan stakeholders, khususnya para pengusaha nih, pemanfaat lahan basah tadi ya. Tapi menurut Pak Antung, apa kira-kira yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaannya? Apalagi ini kan merupakan di bawah pemerintah daerah yang mungkin mereka juga memiliki mungkin visi yang agak berbeda lah mengenai peruntukan atau tata kelola, tata ruang dari kawasan lahan yang basah itu sendiri. Yang jelas ya, pertama harus ada tata ruang yang bisa mengakomodir mana fungsi lindung di kawasan basah, mana fungsi budidaya. Fungsi lindung udahlah jangan diutik-utik. Kalau misalnya itu akan dilakukan budidaya yang intensif, harus dibarengi dengan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Saat ini sudah ada semacam blueprintnya dari tata ruang, khususnya di tempat-tempat di mana lahan basah ini memang banyak ya tadi disebutkan misalnya Kalimantan. Nah, contohnya sekarang tata ruang sudah ada ya, RT RW sudah ada. Tetapi tata ruang sekarang mungkin perlu dilengkapi dengan KLHS itu kan. Untuk itu baru keluarkan PP KLHS tersebut ya. Dan juga mengenai PP pengelolaan ekosistem gambut ya, ekosistem gambut. Itu sudah ada PP? Sudah. Dan itu sudah di sejauh mana itu diterapkan dan di mana-mana saja? Baru dikeluarkan tahun 2014 ya, 71 2014, kemudian direvisi nomor 56 2016. Direvisi kenapa? Karena untuk meningkatkan peran para stakeholders dan juga mendefinisikan tentang bagaimana memonitor ketinggian air, itu saja supaya semua paham. Nah, sejak keluarnya PP itu sampai sekarang apa usaha untuk memastikan bahwa memang dikelola sesuai dengan peraturan itu, Pak Antung? Ya, sekarang pemerintah sedang menetapkan, mungkin dalam waktu dekat akan ditetapkan daerah-daerah kubah gambut. Ini kan gambut tadi kesatuan hidrologis gambut ya. Itu adalah yang tadinya kawasan yang bisa mempunyai gambut tersebut. Tetapi ada daerah gambut itu intinya adalah untuk mengatur tata air. Nah yang mengatur tata air itu di kubah gambut 30%. Nah ini nanti akan dikeluarkan mana. Itulah sebagai kawasan lindung yang harus dipertimbangkan dalam tata ruang mendatang. Ini kita istirahat sebentar tapi kita akan jawab karena Pak Antung memang bertanggung jawab ya terhadap ekosistem esensial itu sendiri ya. Kita akan istirahat sebentar, setelah ini perbincangan mengenai konservasi lahan basah akan kita lanjutkan sesaat lagi.
Indonesia memang telah meratifikasi Konvensi Ramsar untuk pelindungan ekosistem lahan basah. Walau berstatus Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa, 7 situs Ramsar yang ada di Indonesia tak luput dari ancaman, seperti misalnya pembalakan liar dan juga kebakaran hutan. Nah, untuk membahasnya, saya masih ditemani oleh Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial KLHK, Antung Dedi Radiansyah. Pak Antung, tadi kita sudah bicara bahwa Indonesia sendiri banyak lahan basahnya, ada 7 yang berada di Taman Nasional. Sebenarnya kan ini sudah merupakan bagian dari kawasan konservasi, jadi sudah ada peraturannya, sudah ada aturannya, dan mudah-mudahan ini bisa terus kita lestarikan walaupun kenyataannya dalam penerapannya ya masih banyak dilakukan pembalakan misalnya atau penggunaan taman nasional yang merusak ya habitat. Saya terakhir ini kalau tidak salah di Waikambas misalnya ada PNS-nya sendiri ikut misalnya membalak hutan itu sendiri. Tapi lahan basah yang di Indonesia juga miliki itu ternyata banyak di luar kawasan yang terproteksi ini. Ini berada di daerah yang masuk misalnya pengelolaannya itu di bawah wewenang pemerintah daerah. Saya tertarik ini dari ekosistem esensial ini sebagai lembaga itu bagaimana bekerja sama dengan pemerintah daerah dan menentukan siapa ini yang bertanggung jawab terhadap pelestarian mangrove atau karst atau lahan-lahan basah yang penting. Baik, tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah meratifikasi Konvensi Ramsar, berarti kita sudah komit untuk melakukan perlindungan. Sudah lama tuh komitnya, dari tahun 91 dan juga sudah banyak peraturan-peraturan ya untuk kita jadikan pegangan di dalam pengelolaan. Termasuk kita sudah menetapkan 7 taman nasional sebagai Ramsar Site sudah ya. Nah, masalahnya tadi Ibu katakan 7 sudah dalam taman nasional, bagaimana nasib yang lain? Nah, satu yang di dalam Taman Nasional kita akan perbaiki manajemennya. Jadi Pak Antung, apa yang sebenarnya dikerjakan oleh pemerintah? Ini kan sejak tahun 91 kita meratifikasi. Ini sekarang sudah masuk 2017 ya. Jadi sudah cukup waktu yang lama ya untuk melakukan sesuatu yang konkret. Sebenarnya selama ini apa yang sudah dilakukan ya? Khusus bagi kawasan yang belum masuk dalam Taman Nasional. Betul. Ya, barangkali satu upaya kita adalah untuk restorasi gambut, restorasi mangrove itu ya, dan semua sudah concern ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan ya. Tadi sudah dikatakan semua concern terhadap gambut dan semua sudah fungsi, semua sudah sadar. Dan akan dibuatkan blueprint untuk mangrove katanya. Blueprint sudah. Nah sekarang peran ekosistem esensial. Nah kami akan memberdayakan ya pemerintah daerah ya selaku penanggung jawab di daerah dan juga para perusahaan, katakan ada perusahaan HPH yang masuk mangrove, kita berdayakan sama-sama ya. Ini perusahaan bertanggung jawab ini, kemudian masyarakat bertanggung jawab ini, nanti ditentukanlah kawasan ekosistem esensial yang menetapkan daerah. Sekarang belum. Jadi selama ini karena belum adanya lembaga ekosistem esensial ini, itu tidak ada yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa tata kelola atau tata ruang lahan basah itu diurus dengan baik. Sudah Bu, sudah. Itu kan ada Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. KP sudah, kemudian ada Kehutanan waktu itu, KLH sudah punya peran masing-masing. Ada itu jelas perannya di mana-mana. Nah sekarang kalau ekosistem esensial lebih banyak kepada membangun kelembagaannya supaya peran daerah lebih menonjol, tidak peran pusat. Administrasinya dan birokrasinya. Tapi ini ada target yang ingin dicapai. Pak Antung sendiri melihat daerah-daerah mana khususnya di mana lahan basah ini merupakan prioritas. Ya. Jadi lahan basah yang menjadi prioritas pertama adalah lahan basah yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat itu ya. Kalau misalnya lahan basah kata mangrove itu tekanannya rendah gitu ya, tekanan penduduknya rendah, itu tidak prioritas. Kalau secara besarnya ekosistem esensial itu kita minimal 5 juta hektar akan ditetapkan ya pada tahun 2020-an itu, 2020 sesuai dengan konvensi CPD sebagai pelengkap 2020 2020. Nah, sekarang baru beberapa pilot project saja
sehingga nanti setelah itu bisa. Tadi Pak Antung menyebutkan mengenai sawah juga Ya, ya sebagai lahan basah. Apa kira-kira yang perlu dikelola ya mengenai sawah di peruntukan nih lahan untuk sawah di Indonesia? Berarti kan harus bekerja sama dengan para petani juga. Betul ya. Jadi sesuai dengan konvensi Ramsar, ini konvensi Ramsar adalah melindungi budidaya masyarakat dan juga kehidupan satwa-satwa yang hidupnya di lahan basah. Jadi ada satu lahan basah di daerah Jawa Tengah ya, tempat habitat burung gitu, migran. Nah itu yang prioritas. Jangan sampai lahan basah yang dari dulu turun-temurun sawah itu digunakan oleh masyarakat untuk sebagai sumber padi ya pangan. Kemudian juga tempat konservasi ini nanti dirubah jadi bangunan itu. Yang prioritas nih. Iya. Nah, lembaga dari yang sekarang yang sedang dibangun untuk ekosistem esensial ini nanti ininya apa? Semacam KPI atau keberhasilan ini bisa diukur seperti apa, Pak Antung? Pertama, terbentuknya lembaga. Itu satu yang manajemennya gitu ya. Kedua, terkelolanya kawasan tersebut dalam melakukan konservasi ke hati. Misalnya gitu ya. Di daerah mangrove ada 100 burung yang lalu lalang di situ, minimal keberhasilannya bisa mempertahankan 100 spesies tersebut. Jangan sampai turun, kalau nambah boleh. Itu sudah dipetakan oleh kami. Jadi daerah-daerah yang konservasi tinggi mana ya sebagai habitat burung dan daerah mangrove itu prioritasnya. Dan terumbu karang kan juga kan merupakan bagian kan dari lahan basah ini. Ya, ada dan salah satu yang terancam kan sekarang kesehatan dari terumbu karang ini. Betul, ini merupakan bagian ya. Iya betul ya, terumbu karang itu ada karena dia hidup sekitar sampai 6 meter itu bisa hidup terumbu karang itu. Di situ kaya biodiversity ya. Untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah ini, Pak Antung melihat apa yang paling menjadi hambatan atau tantangan? Karena ya kalau kita tadi disebut Banyuwangi misalnya, ada daerah yang memang mereka sangat concern karena itu merupakan bagian dari kebanggaan lah daerahnya, apalagi kalau misalnya dekat Taman Nasional. Tapi daerah-daerah lain bagaimana kira-kira pemahaman kepala daerah atau pemerintah daerah terhadap pentingnya menjaga konservasi? Ya, pertama harus bisa meyakinkan dulu ini, karena pemerintah daerah tidak akan concern kalau tidak ada manfaatnya. Ya, pertama ini adalah tugas gubernur sesuai tugas pemerintah daerah dari sisi peraturan dulu ya. Itu ada Undang-Undang 23 2014. Kedua, ini akan menunjang kehidupan masyarakat. Contohnya ada di Kabupaten Gorontalo, ada masyarakat sangat tergantung daripada kehidupan mangrove tersebut ya. Ini di sebelahnya itu sudah rusak gitu ya. Mereka concern ini jangan sampai rusak, makanya gubernur malah yang mengusulkan ini tolong dibantu untuk menyiapkan sebagai kawasan ekosistem esensial supaya semua instansi. Nah, lembaga yang di bawah Pak Antung ini nanti juga memfasilitasi. Betul. Dengan para kepala daerah ini supaya mereka paham ya. Mungkin karena latar belakangnya kan mereka ini kurang paham atau kurang peduli. Betul. Apa lagi yang perlu dilakukan? Yang pendanaan, merupakan ya masalahnya pendanaan ya. Kenapa masalah pendanaan? Pendanaan itu kan sampai saat ini bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus mempunyai benefit. Nah sekarang kita harus bisa menghitung benefit kalau kita menghitung ekosistem esensial tidak rusak. Ini akan memberikan kontribusi kepada ini ya misalnya pariwisata itu pariwisata itu. Jadi pertama meyakinkan daerah harus mengalokasikan. Kedua kita harus promosi kepada teman-teman di Ramsar, negara-negara Ramsar bahwa Indonesia ini menduduki 50% mangrove tropik di Indonesia. Ini dan itu juga memiliki sebenarnya bukan saja nilai biodiversity tapi nilai ekonomis kan tadi disebut oleh Pak Antung, di situ ada ikan, ada kepiting, ini kan semua bisa dibudidayakan kan. Antung secara keseluruhan bagaimana sih sebenarnya kesehatan dari lahan basah kita khususnya mangrove ya, kita tahu bahwa gambut banyak masalah tapi kalau yang lain-lain termasuk apakah lahan basah kita yang sawah itu semakin lama semakin berkurang kan ya jumlahnya. Iya. Khawatir atau tidak? Pertama ya, ini daya dukung mangrove harus dipertahankan ya. Mangrove ini. Kalau tidak, ini bencana ya. Bencana akan mengancam, termasuk sawah-sawah juga kan. Dia sebagai pengendali tata air. Seandainya tidak akan intrusi air, kemudian juga bencana badai dan lain-lain. Pertama, kita harus menetapkan tadi kawasan-kawasan ekosistem esensial.
pada daerah-daerah yang kesehatan mangrove-nya tertekan, ya, tertekan oleh pembangunan. Ya, apalagi di daerah-daerah Jawa ini kan, Ya, yang ya. harusnya mangrove itu bisa menjadi semacam dinding alami ya, Betul. supaya Jadi, pantai kita tidak semakin lama semakin makin rendah gitu. jadi untuk meningkatkan kesehatan mangrove harus ditingkatkan keberdayaan masyarakat lah. Pak Antung, jadi sebenarnya lembaga yang di bawah Anda ini masih belum bisa berbuat apa-apa ya, karena masih terlalu baru atau apa? Apakah apa yang sebenarnya menghambat selama ini? Pertama adalah komitmen pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah. Kedua, data. Data itu masih dalam posisi Simpang siur. masih belum semua banyak data itu, tetapi bagaimana? Untungnya sudah ada one map policy. Itu yang membantu kami. Itu penting ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Antung. Mungkin nanti tahun depan kita juga undang lagi untuk melihat kalau bisa apa kira-kira kemajuan yang bagus, ya. sudah dicapai oleh lembaga Anda. Ini ekosistem esensial, jadi penting itu harus kita lihat terus ya, bagaimana kondisi lahan basah Indonesia, dan memang Indonesia memiliki lahan basah dan juga lahan gambut yang setidaknya jumlahnya itu 26 juta hektar, lumayan cukup besar. Namun hingga kini pemerintah ternyata masih belum memiliki peta gambut yang akurat, tadi sudah disebutkan oleh Pak Antung. Nah, lalu sejauh mana upaya restorasi lahan gambut telah berjalan, kita akan bahas bersama narasumber lainnya. Tetaplah bersama Insight. Ya, masih dalam Insight. Gambut sebagai salah satu jenis lahan basah memiliki fungsi sebagai penyerap karbon. Nah, kebakaran hutan yang berlangsung pada tahun 2015 lalu telah memusnahkan ekosistem gambut. Pasca kebakaran hutan tahun 2015 lalu, pemulihan lahan gambut itu menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Namun, sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki peta lahan gambut yang akurat. Nah, lalu sejauh mana upaya restorasi gambut telah berjalan? Kali ini untuk membahasnya saya telah ditemani oleh Nirata Samadi, Direktur World Resource Institute Indonesia atau WRI. Kita biasanya panggilnya Koni ya. Apa kabar Bung Koni? Satu tahun ya tidak terasa ya sejak Paris Agreement di mana Indonesia dengan bangga mengatakan membentuk badan restorasi gambut. Nah, kalau kita tadi sudah berbincang dengan Pak Antung, selain mangrove, gambut ini merupakan lahan basah yang kita miliki banyak, besar ya, lebih dari 20 juta hektar, dan biasanya sering menimbulkan masalah, apalagi karena alih fungsi, dibakar dan lain sebagainya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bagaimana Bung Koni, Anda melihat 1 tahun sejak kita membuat badan restorasi gambut ini, kemajuan apa saja yang sudah dicapai? Baik, sebetulnya setahun juga enggak, less than a year, kurang dari 1 tahun. Yang kita sudah kerjakan sebetulnya relatif banyak. Saya harus katakan relatif banyak, karena kita mulai dari sesuatu yang tidak banyak. Gitu ya. Jadi capaian cukup buat saya cukup menjanjikan. Ya. Saat ini lembaga yang dibentuk oleh Bapak Presiden, Badan Restorasi Gambut, sedang mengerjakan pemetaan untuk sekitar 800.000 hektar gambutnya. Di mana-mana saja 800.000 ini? Di 4 kabupaten, ya, 4 kabupaten prioritas sesuai dengan instruksi Presiden, ya, antara lain di Pulang Pisau, kemudian di Meranti, gitu ya. Nah, mengapa ini sesuatu yang capaian yang saya anggap besar gitu ya? Karena seperti yang Ibu Desi sampaikan tadi, kita tidak punya peta yang meyakinkan gitu ya. Nah, untuk kita bisa melakukan restorasi gambut, kita harus punya peta yang skalanya itu 1:50.000 dan 1:2.500, which is sesuatu yang sangat rinci. Kalau kita ingin melakukan pengelolaan air, jadi mau menyekat, membuka, mengalirkan air dan seterusnya, itu kita butuh peta yang skalanya 1. Selama ini kita tidak memiliki peta dengan skala seperti yang itu. Kita punya untuk seluruh Indonesia itu 1:250.000. Jadi itu terlalu besar ya, jadi kurang terlalu rinci, kasar, ya. terlalu kasar untuk bisa dipakai apapun. Ya.
kita coba lakukan pada saat yang bersamaan, memetakan skala 50.000 supaya kita bisa melakukan perencanaan yang lebih sensitif terhadap lapangan. Dan kemudian peta yang jauh lebih rinci 1:2.500 kalau kita ingin melakukan itu lebih rinci lagi ya? lebih rinci lagi intervensi engineering di situ. Ya. Nah itu sekarang sedang dikerjakan untuk 800.000 hektar. Dan gimana itu, progresnya? Karena WRI ini merupakan salah satu NGO ya yang diminta untuk membantu dalam membuat peta gambut ini sendiri. kami membantu mengelola kegiatan, gitu ya. Tapi pemetaan sendiri dilakukan oleh rekan-rekan dari industri pemetaan, ya, di bawah supervisi dari BRG sendiri, kemudian Badan Informasi Geospasial, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian. Jadi 4 lembaga pemerintahan yang secara aktif memberikan arahan teknis gitu ya, kepada rekan-rekan dari industri pemetaan. Jadi saya kira kalau ini dihasilkan, saya yakin kegiatan restorasi ini akan jauh lebih bisa dilakukan percepatan gitu ya. Jadi kalau sekarang barangkali kita masih agak pelan melakukan pemetaan, tapi begitu kita punya itu, saya kira mungkin pertengahan tahun depan kita akan speed up the process. Gitu ya. Jadi kira-kira lumayan cukup cepat ya. Saya boleh bilang cukup cepat. Oleh karena tadi saya katakan, walaupun seharusnya dari dulu kita memiliki peta semacam ini ya. Kita nggak boleh bilang begitu. Lebih baik terlambat daripada selain ini peta ini nanti kan kita bisa juga melihat secara rinci itu milik siapa dan kalau di situ ada misalnya yang mengelolanya itu kan bisa kelihatan dengan jelas sih siapa yang bertanggung jawab. Itu juga salah satu. Saya kira itu juga salah satu yang akan menjadi pembeda gitu ya pada saat kita melakukan restorasi dengan tingkat yang rinci seperti ini. Dan tadi disebutkan oleh narasumber sebelumnya bahwa kita punya peraturan pemerintah nomor 71 yang kemudian direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 57 tentang pengelolaan lahan gambutnya. Nah disitulah diintroduksi hal baru mengenai kalau lahan yang rusak tadi dimiliki atau ada konsesinya dimiliki oleh pihak tertentu gitu ya. Tanggung jawabnya apa? Perusahaan misalnya gitu. Tanggung jawabnya apa? Kalau sudah rusak apa yang harus dilakukan? Kalau belum, PP itu mengatur bahwa gambut tidak boleh diapa-apakan. Jadi kalau pertanyaan dilanjutkan adalah kalau gitu bagaimana? Kalau sudah ada konsesi dan dia tidak ada boleh. Masyarakat lokal yang tinggal di situ, bagaimana mereka terdampak pasti dari segi ekonomi. Nah itu yang tantangan terbesar justru di situ, ya, yang bisa kemudian diselesaikan berdasarkan peraturan pemerintah tadi dan pemetaan rinci yang kita punya. Jadi kita tidak ada solusi unik untuk setiap tempat gitu ya. Konsesi ini ada masyarakat ini solusinya apa belum tentu bisa dipakai untuk tempat lain. Di Kalimantan dan Sumatera bisa beda gitu ya. Jadi saya kira sekarang kita punya paling enggak menuju ke sana. Dan ini bisa dijadikan ya payung hukumnya lah gitu. Jadi semuanya harus merujuk terhadap peta itu sendiri. Tapi ngomong-ngomong metodenya ya pemetaan ini seperti apa dan saya bingung ya kenapa selama ini agak begitu sulit membuat sebuah peta yang rinci dan akurat. Saya kira ini pertanyaan yang sangat tepat pada waktunya gitu ya. Kalau saya boleh agak bernostalgia setahun yang lalu gitu ya. Jadi setahun yang lalu WRI membantu BIG gitu ya dan KLHK untuk mengadakan lomba pemetaan metode pemetaan gambut. Mengapa harus sampai dilombakan sih gitu ya? Karena memetakan gambut ini relatif sangat costly gitu ya. Apa yang membuat mahal sebenarnya? Karena harus turun ke lapangan untuk melakukan cek satu persatu ke lapangan untuk melihat kedalamannya berapa. Tanpa informasi kedalaman gambut, intervensinya akan sangat berbeda, gitu ya. Jadi harus diukur. Kita tidak bisa melihat misalnya menggunakan drone, kamera di atas dan. Ya. Jadi itu sebabnya mengapa harus dilombakan. Karena kita tahu bahwa di luar sana itu banyak orang-orang yang punya inovasi gitu ya, yang barangkali tanpa harus ke lapangan begitu tadi ya, traditionally begitu. Apalagi kalau 800.000 itu lumayan. 2 juta yang dimandatkan oleh pemerintah, kita ber-800. Nah, kompetisi pemetaan tadi itu bertujuan untuk memperoleh metode mana yang paling cepat, murah, akurat gitu ya. Kalau kita punya duit banyak, pakai metode apa saja bisa, duitnya banyak gitu ya. Tapi kalau menyeimbangkan 3 prinsip tadi itu sulit, nah itu yang dilombakan. Nah metode yang sekarang digunakan adalah metode di mana kita punya uang, gitu ya. Tentu kita nggak nyari-nyari lagi sekarang. Beruntunglah ada ya banyak teman Indonesia punya banyak teman yang ingin Indonesia punya banyak teman yang membantu. Saya kira itu betul sekali gitu. Jadi kita bisa punya
kesempatan untuk memetakan gitu ya. Tapi tentu yang begini ini tidak boleh diandalkan terus-menerus ya. Kita harus punya kekuatan sendiri, dan dalam hal itu adalah metode yang akurat, ekonomis, dan bisa di scalable itu gitu. Iya, dan kira-kira nanti kalau peta ini sudah jadi, ini apa hal yang pertama yang harus dilakukan dengan menggunakan peta ini, Koni? Yang jelas pertama harus dilakukan adalah kita harus merencanakan secara komprehensif semua. Ya. Jadi kita tidak bisa melakukan perencanaan yang sifatnya sporadik, parsial, gitu ya. Kita harus lakukan semua. Dan tadi pertanyaan Ibu Desi dengan pada narasumber yang sebelumnya terkait tata ruang. Ya. Peta ini akan informing, akan memberikan masukan bagi proses perencanaan tata ruang. Kalau sebelumnya dilakukan tidak menggunakan peta yang akurat, sekarang harus dilakukan dengan itu. Artinya apa? Harus ada review ulang, harus ada tinjau ulang terhadap rencana tata ruang tadi dengan informasi baru yang jauh lebih akurat. Nah, saya yakin pasti akan banyak perubahan di situ. Iya, dan mungkin ini secara teknisnya ini bagaimana nanti peta ini sekarang kan semua berbasis teknologi ya. Ini bisa diakses oleh siapapun kan. Jadi informasi yang terbuka bagi semua orang, dan karena bisa bagus juga untuk melihat taruhlah ada kebakaran atau pembakaran, itu kan bisa terdeteksi dengan cepat ya. Ya, saya kira itu harapan saya gitu ya. Itu harapan saya gitu. Dan saya kira pemerintah dalam posisi untuk menuju bergerak ke sana gitu ya. Bagaimana juga semakin banyak yang membantu proses restorasi, pemetaan, verifikasi di lapangan dan seterusnya, tentu semakin baik ya, restorasi menjadi semakin akurat dan seterusnya. Nah, untuk itu memang dibutuhkan keterbukaan tadi gitu ya. Saya yakin pemerintah siap untuk melakukan itu ya, tapi itu membutuhkan proses gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak terlalu lama prosesnya, apalagi kalau mudah-mudahan tidak terlalu lama prosesnya. Karena ini yang penting kan sekarang adalah penegakan hukum. Selama ini kan itu menjadi kesulitan bagi pemerintah untuk mengontrol ya siapa yang istilahnya dianggap bertanggung jawab dan lain sebagainya. Bung Koni, selain gambut tadi kan kita ada yang namanya mangrove dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda kualitas atau kesehatan dari lahan basah Indonesia ini? Apalagi dunia kan sekarang sebenarnya kan berlomba-lomba ingin membantu kita untuk mengurangi emisi karbon atau untuk menyerap karbon yang ada. Nah, kalau kita tadi ada dua ya, yang gambut dan mangrove yang bukan gambut gitu, mangrove gitu ya. Dan yang lain-lain. Dan yang lain. Saya coba tanggapi sedikit tentang gambut gitu ya, kesehatannya. Sampai dengan sekarang itu sudah sekitar 40% dari lahan gambut kita itu, mangrove kita itu sudah bukan lagi jadi mangrove, gitu ya. Kita pernah di tahun-tahun 70-80 barangkali gitu ya, punya yang namanya revolusi biru, ya. Ini padanannya dari revolusi hijau, ya, pertanian dan seterusnya. Revolusi biru adalah ke perikanan, gitu ya. Dan udang menjadi primadona. Di mana paling gampang? Ya di lahan basahan itu. Apa itu? Ya mangrove. Mangrove dikonversi menjadi tambak. Dan sampai sekarang saya kira udang masih menjadi sumber penghasilan kelautan, perikanan kelautan yang besar. 40% dari. Dan kalau dikelola dengan baik dan sustainable ya sangat bagus kan buat. Seharusnya bisa. Jadi sebenarnya Bu Desi menjawab pertanyaan sendiri ke sana arahnya gitu ya. Jadi kita harus punya sustainable fisheries management, sustainable fisheries practice gitu ya. Kalau kita tidak ingin menyia-nyiakan 40% yang kita sudah korbankan tadi gitu ya. Nah, yang lainnya apa? Yang lain saya kira masih bisa dikatakan dalam kondisi yang memadai lah. Asalkan kita care untuk menjaganya gitu ya. Karena sebetulnya merestorasi mangrove itu kalau tidak bisa dibilang lebih sulit daripada gambut, gitu ya. Kenapa ini? Apakah karena membutuhkan waktu lebih lama supaya tumbuh? Membutuhkan atensi yang lebih. Karena kalau kita tanam mangrove itu nggak bisa tanam terus kemudian kita tinggal gitu ya. Dan barangkali KPI kita, if you want talking about KPI kita selama ini adalah menanam, ya. Tidak menanam dan menunggunya tumbuh hingga 1 meter barangkali atau kuat dan seterusnya. Dan mengawasi ini besok gitu bagaimana nasibnya gitu. ya. Kalau kita rubah KPI tadi itu gitu ya, jadi bukan lagi sekedar menanam sekian ribu bibit atau sekian juta bibit, tapi menjadi menanam dan menjaganya tumbuh, ya. Maka
itu baru akan terjadi mangrove tadi itu terpulihkan atau terrehabilitasi. Selama ini kita enggak demikian. Biasanya hanya untuk foto op saja, menanam 1000 ini, 1000 pohon dan lain sebagainya, tapi besoknya. Iya, karena begitu ombak lewat ya habis saja gitu. Nah, cara yang ini kan sekarang sudah ada ya Badan Restorasi Gambut. Menurut Anda ini selain apa saja kemajuan yang sudah mereka capai? Betul. Saya kira restorasi saja tidak cukup gitu ya. Pemetaan dan restorasi tidak cukup gitu ya. Tidak kalah pentingnya adalah edukasi. Gitu ya. Jadi masyarakat yang hidup di dan di sekitar lahan gambut itu juga harus memiliki pemahaman yang sudah harus lebih maju daripada sekedar local knowledge system. Local knowledge system adalah penting gitu ya. Tapi local knowledge system harus sekarang ini diletakkan pada frame yang lebih besar, frame pendidikan lingkungan yang lebih besar. Nah, kalau kita lakukan itu, maka kita akan punya orang-orang di lapangan yang siap menjaga restorasi ini untuk lebih maju. Itu satu. Kemudian yang kedua, membangun business case dari restorasi itu sendiri ya. Restorasi itu proyek yang lama sekali, nggak setahun, 2 tahun, bisa 10-15 tahun. Dan jadi, harus jelas tujuannya itu untuk harus apa, jelas bukan hanya dan sekedar untuk restorasi. Harus dilakukan oleh orang setempat. Kalau dia tidak merasa memperoleh keuntungan ekonomi di situ, 5-10 tahun ke depan, buat apa dia di situ? Jadi bagian dari pendidikan tapi very spesifik, sangat spesifik pada livelihood atau sisi ekonominya gitu, di samping pemahaman lingkungannya gitu. Saya kira itu adalah hal yang sekarang sedang dilakukan oleh BRG ya, pelan gitu ya. Nah, tantangan terbesar dari BRG itu sendiri, karena WRI saya tahu kan memberikan masukan dan lain sebagainya. Apa yang dilihat, apalagi kan ini menyangkut tadi edukasi khususnya pemerintah daerah, masyarakat. Biasanya kalau masyarakat mereka jauh lebih paham ya, karena local wisdom ini merupakan bagian dari budaya mereka. Betul. Saya kira tantangan terbesar adalah mendorong para pihak ini, banyak yang peduli, banyak yang punya resources gitu ya, tapi mereka harus ada yang seperti orkestra gitu ya, harus ada dirijennya gitu ya. BRG diharapkan memainkan peran sebagai dirijen tadi ya. Dan siapa yang menjadi pemainnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, CSO, kampus gitu ya. Bahkan teman-teman kita di luar sana yang peduli dengan gambut di Indonesia ya. Donorkah atau akan memberikan technical assistance atau itu. Saya kira sekarang tantangannya adalah itu, menjadi dirijen yang bisa secara cepat memainkan musik yang indah gitu ya untuk merestorasi gambut. Idealnya gitu. Demikian. Idealnya demikian. Minimal kan kita memang sudah punya komitmen ya, apalagi menurunkan sekian persen dari emisi pada tahun 2020, 2030 kalau tidak salah 27% misalnya. 29%. Dan 29% ya, dan lebih lagi kalau ada bantuan dari luar negeri. Jadi komitmen itu udah ada ya selama ini. Tapi hambatan yang terbesar itu memang mengkoordinasikan ya, dan juga saya kira iya. Karena bukan funding jelas sudah ada lah sekarang juga dengan Paris Agreement ini bisa tersedia ya. Dengan Paris Agreement proses pendanaan itu menjadi jauh lebih mengerucut dan lebih mengeras gitu ya. Saya kira mereka siap gitu ya. Tapi koordinasi itu kunci gitu ya. Koordinasi itu kunci. Sederhana tapi itulah masalah kita selama ini gitu. Koordinasi karena ujung-ujungnya kan implementasi. Tidak ada koordinasi sulit untuk mengimplementasinya. Kita istirahat sebentar Koni, tapi kita akan lanjutkan pembahasan mengenai upaya restorasi gambut serta perlindungan terhadap lahan basah sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama Insight dan kita masih membahas mengenai upaya perlindungan kawasan lahan basah di Indonesia. Saya ditemani oleh Direktur dari World Resource Institute, Koni Nirata Samadi. Menarik sekali ya dalam paling tidak kita sudah memiliki kesadaran betapa pentingnya untuk menjaga lahan basah dan khususnya untuk melakukan restorasi terhadap gambut kita. Karena ya ini juga sebenarnya kan dirusak karena kepentingan ekonomi, tapi ujung-ujungnya justru membuat kita kehilangan banyak, bukan saja kehilangan dari segi biodiversity, tapi at the end of the day
ekonominya juga bisa Peluang ekonominya jadi terancam. hilang, Nah, ya. dengan jumlah lahan basah yang kita miliki di Indonesia, khususnya lebih dari 20 juta hektar gambut ini, menurut Anda, Koni, seberapa dari situ yang memang harusnya kita restore, tapi peruntukannya itu memang bisa untuk meningkatkan ekonomi, tapi juga tanpa Ya. mengabaikan kepentingan Ya. pelestarian itu sendiri. Baik, pertama yang harus didudukkan adalah bahwa lahan gambut yang kita punya saat ini itu sebagian sudah menampung kegiatan penghidupan manusia gitu ya. Kota Palangkaraya itu di atas gambut. Iya. Gitu ya. Dan kita tidak bisa abai itu. Dan kita tidak bisa serta-merta mengatakan Harus semuanya dilarang memanfaatkan itu gitu, dikembalikan, tidak bisa. Nggak realistis juga. Tidak realistis. Tapi yang kita bisa lakukan sekarang adalah apa yang masih dalam situasi dalam bentuk yang gambut yang sehat gitu yang ada, dan saya kira itu cukup banyak. Itu tetap dipertahankan. Itu satu gitu ya. Sementara yang sudah terkelola dan terdegradasi kita coba pulihkan. Itu yang dilakukan restorasi tadi gitu. Nah, apakah ada peluang ekonomi dari situ? Saya kira peluang ekonomi besar gitu ya. Kita tidak perlu bicara soal pasar karbon lah. Itu nanti kalau sudah matang, kita sudah tinggal barangkali bisa melakukan konversi dari karbon yang kita jaga dan kompensasinya bagaimana. Tapi nanti itu barangkali kita harus lihat sebagai bonus ya. Tapi di dalam pengelolaan atau restorasi gambut itu sendiri, itu juga adalah peluang ekonomi itu sendiri gitu ya. Seperti saya katakan tadi, restorasi itu adalah proyek jangka panjang. Barangkali juga tidak pas dikatakan proyek gitu. Di mana entry point-nya harus ekonomi. Kalau enggak, tidak akan pernah ada restorasi yang terjaga secara berkesinambungan. Gitu. Apa itu? Banyak sekali gitu ya. Tadi sebutkan ada perikanan yang sangat spesifik. Gambut juga ada ya. Di Aceh, di Tripa, itu ada yang namanya lele Tripa. Itu apa ya? Orang sana bilangnya nggak ada tandingannya lah gitu ya. Yang punya kualitas untuk bisa diekspor gitu ya. Kemudian ada jelutung, ada ramin, ada berbagai tanaman obat. Kepiting gitu ya. juga katanya. Ada kepiting ya, yang khas yang kita sendiri kemudian bisa packaging itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, itu tadi saya katakan, memang saya tidak bisa sebutkan di titik ini gitu ya, seberapa besar sih sebenarnya keuntungan ekonomi yang bisa dibangkitkan dari situ. Tapi kita cukup mengatakan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dari situ itu akan sangat bisa menghidupi ekonomi masyarakat setempat, masyarakat kecil gitu ya, yang ada di sekitar sana. Sangat bisa. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kita jadi punya energi untuk melaksanakan pembangunan dengan lebih baik tanpa harus tiap-tiap mengeluarkan energi dan resources untuk menangani masalah lahan, kebakaran dan sebagainya itu is a waste. Tapi selama ini kan lahan-lahan ini yang memang di bawah wewenangnya pemerintah daerah ya. Nah, ini bagaimana supaya menyamakan visi, menyelaraskan supaya pemerintah daerah juga paham bahwa ini bukan sesuatu yang PR harus menjaga, tapi justru peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal. Betul. Nah, di kita sistem politik kita agak unik gitu ya. Jadi mulai dari jenjang kabupaten kota sampai presiden itu semua dipilih langsung, gitu ya. Jadi masing-masing merasa punya legitimasi untuk bisa melakukan sesuatu dan punya motivasi sendiri-sendiri. Punya motivasi sendiri untuk memimpin. Nah, sudah saatnya gitu ya. Dan ini saya kira media seperti Insight ya, kemudian sosial media dan seterusnya itu bisa menjadi wahana gitu ya untuk memunculkan champions, ya. Kemudian membuat benchmark baru bahwa beginilah harusnya standar. Menjadi kepala daerah itu dan seterusnya. Nah, arah ke situ sekarang semakin kuat arah ke sana gitu ya. Paling enggak kami di WRI itu saat ini mendorong apa yang disebut dengan lingkar temu Bupati Lestari. Lingkar temu Bupati Lestari. Ada sekitar 11 bupati yang memiliki visi yang sama, visi hijau yang dikumpulkan bersama dan kemudian disandingkan dengan teman-teman CSO. Jadi kami ada cukup banyak, baik yang di pusat maupun di daerah, itu mendampingi mereka supaya mereka itu satu tidak sendiri, dua teryakinkan bahwa visi tadi itu sesuatu yang bisa dioperasionalkan dan bisa menyejahterakan
gitu ya. Nah, ini adalah cara kita gitu ya, untuk menunjuk atau untuk memastikan gitu ya bahwa pemerintah daerah ini akan sejalan dengan agenda besar nasional dan bisa mengimplementasikan itu secara benar gitu ya. Iya, dan apalagi kalau sukses, ya itu kan menjadi tokoh-tokoh inspiratif dan ini diharapkan bisa direplikasi di tempat lain. Tidak ada cara yang baik selain membuat contoh yang real tentang pembangunan berkelanjutan. Tidak ada cara yang lain. Iya, dan ini juga menantang supaya mereka jauh lebih inovatif, lebih kreatif ya. Yang jelas juga apapun yang mereka lakukan itu bisa memperbaiki kesejahteraan daerahnya itu sendiri ya. Terima kasih banyak Koni, sukses ya. Kita tunggu petanya ini nantinya mungkin bisa di-sharing seperti apa bentuknya dan kita harap juga digunakan sebaik-baiknya. Ya, memang sebagai ekosistem yang berperan penting bagi kehidupan, lahan basah selayaknya mendapatkan perlindungan dari berbagai intervensi yang bisa menimbulkan kerusakan. Namun lahan basah juga sekarang ini justru mengalami lebih banyak degradasinya ya, hingga menyebabkan berkurangnya cakupan lahan basah. Degradasi lahan basah juga berkontribusi pada perubahan iklim akibat meningkatnya gas rumah kaca. Nah, sudah saatnya lahan basah ini dikelola dengan lebih bijak melalui kebijakan yang strategis dan juga pengawasan yang ketat agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi upaya konservasi. Ya, demikian Insight untuk kali ini. Jangan lupa saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa.